Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella, Guru Karo KSCC. Hari ini hari Senin tanggal 7 Maret 2022, hari biasa pekan pertama masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah mengapa kita harus berbuat baik. Saudara-saudari, kita mungkin pernah mendengar peribahasa yang berbunyi, "Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang juga." Ungkapan ini mau mengatakan bahwa kita, meskipun sudah tidak ada lagi di dunia, perbuatan baik yang pernah kita lakukan tidak akan pernah dilupakan orang. Berbuat baik kepada orang lain membuat hubungan sosial dengan mereka menjadi lebih akrab. Jika kita terbiasa berbuat baik, pikiran kita akan selalu mengarah pada hal yang positif, karena kita dapat memandang segala sesuatu dari sisi baiknya. Energi positif yang mengalir saat melakukan kebaikan bisa jadi dapat menggugah hati orang lain yang kita bantu untuk melakukan kebaikan yang sama kepada orang lain.
Dan saat berbuat baik kepada orang lain, kita tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada mereka, tetapi juga pada diri kita sendiri. Saudara-saudari, Yesus mengajarkan kepada para murid dan orang-orang di sekitarnya bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama merupakan hukum utama. Dalam bacaan tadi, Yesus mengidentikan dirinya dengan salah seorang dari saudara yang paling hina. Ia menyamakan dirinya dengan dia yang lapar, yang haus, yang menjadi orang asing dan yang sakit. Kepada mereka yang melakukan perbuatan baik kepada sesama, terlebih bagi mereka yang paling hina, diperhitungkan Yesus sebagai perbuatan baik yang dilakukan baginya. Kepada mereka Yesus mengatakan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebaliknya hal berbeda dialami oleh mereka yang terkutuk. Kepada mereka Anak Manusia mengatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Mengapa? Mereka dikatakan terkutuk karena mereka tidak melakukan kebaikan kepada sesama, terutama mereka yang dihina. Apa yang tidak mereka lakukan bagi sesama yang dihina, tidak mereka lakukan juga untuk Yesus. Saudara-saudari, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Dia menjadi hakim agung, mengadili setiap orang. Dalam penghakiman itu, Yesus menggunakan simbol untuk membedakan milik Allah dan yang bukan milik Allah. Simbol domba mengacu kepada orang benar yang akan menerima hadiah yang telah disediakan Allah bagi mereka, karena mereka telah melakukan kebaikan bagi salah seorang saudara Yesus yang paling hina dengan memberi mereka makan, minum, tumpangan, dan lain sebagainya. Sedangkan simbol kambing menggambarkan mereka yang terkutuk, yang tidak berbuat apa-apa terhadap saudara yang menderita, maka ia mengalami hukuman kekal. Dari sini kita menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan, dan segala kebaikan yang kita lakukan ditujukan untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Maka menjadi permenungan bagi kita, apakah kita mampu melihat wajah Yesus dalam wajah mereka yang menderita di sekitar kita? Kalau kita tidak melihat wajah Yesus dalam diri sesama, kepedulian kita akan menjadi dangkal. Dengan kepekaan dan kepedulian kita, ada kesempatan bagi kita berbuat baik, mengulurkan kasih kepada siapapun yang lebih membutuhkan, dan menjadi peluang bagi kita mengumpulkan bekal dalam pengadilan terakhir. Yesus mengingatkan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perbuatan kita kepada sesama merupakan tindakan kita kepada Allah. Dalam diri sesama, khususnya yang miskin, lemah, dan tersingkir, hadirlah Kristus. Maka mari kita di masa Prapaskah ini berusaha melakukan kebaikan bagi sesama, khususnya bagi mereka yang miskin dan menderita.